Selebtubers, kabar mengejutkan datang dari aktor Fachri Albar. Lama tak terdengar kabarnya, Fachri Albar lagi-lagi diciduk polisi terkait kasus narkoba. Putra musisi legendaris Ahmad Albar itu diamankan Satreskoba Polres Metro Jakarta Barat pada 20 April lalu. Ditangkap pukul 8 malam di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan seorang diri. Namun terkait jenis narkotika yang digunakan hingga kini masih didalami oleh penyidik. Ini merupakan ketiga kalinya Fachri Albar ditangkap karena barang haram tersebut. Jakarta Barat akan menyampaikan press release dari Satres Narkoba pengungkapan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, ganja dan kokain serta psikotropika yang dilakukan oleh tersangka saudara FA. Waktu dan tempat kejadian penangkapan pada hari Minggu 20 April 2025 pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Untuk kronologi, dari tim melakukan analisa dan pendalaman terhadap informasi yang diperoleh sebelumnya. Kemudian setelah memastikan bahwa ada yang menggunakan narkotika dan psikotropika, kemudian tim berjalan menuju ke TKP dan melakukan penangkapan terhadap saudara FA. Pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti 2 paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,65 gram. 1 paket plastik klip berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,11 gram. 2 linting berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,94 gram. 1 buah botol kaca berisikan narkotika jenis kokain dengan berat bruto 3,96 gram. 27 butir pil alprazolam 1 mg, 4 buah cangklong kaca bekas pakai, 2 potong plastik, 1 buah botol bom plastik dengan tutup botol sudah dimodifikasi, 1 buah sendok besi kecil, 4 buah korek api modifikasi, 1 buah tas warna biru, 1 unit handphone berwarna hitam. Kemudian juga terhadap saudara FA sudah dilakukan tes urin untuk metamfetamin positif, amfetamin positif, benzodiazepin positif. Pasal yang akan diterapkan kepada tersangka, yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pasal 111 ayat 1, ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 112 ayat 1, ancaman pidananya penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, pasal 62, pidana penjara paling lama 5 tahun, pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian hari ini saudara Eva sudah dilakukan penahanan. Untuk Satres Narkoba sedang melengkapi berkas perkaranya dan akan kami limpahkan berkas perkara ke jaksa. Kalau untuk pemakaian, ya mungkin
rekan-rekan juga sudah mengetahui bahwa yang bersangkutan juga sudah pernah terlibat perkara yang sama. Ya. Jadi ada kemungkinan setelah terkena hukuman di masa lalu pun yang bersangkutan masih menggunakan. Masih pendalaman untuk sumbernya. Terima kasih, saya Taufik dari Paraga Anggota ini. Melihat dari barang-barang bukti yang diamankan, itu kan ada beberapa bom, ada beberapa korek yang dimodifikasi, ada penggali cukup banyak. Apakah ini dilakukan sendiri atau mungkin ada kelompok? Karena melihat dari barang bukti yang disita oleh pihak yang berwajib teknologi. Pada saat tim melakukan penangkapan, yang ditemui di rumah hanya saudara FA, dan menurut pengakuan dari saudara FA, barang-barang bukti ini digunakan seorang diri oleh yang bersangkutan. Pak, ini bakal direhabilitasi atau seperti apa? Tadi sudah kami sampaikan, Terus kemudian tim sedang melengkapi berkas dan akan kami, kalau sudah lengkap, akan kami limpahkan ke kejaksaan. kemudian barang bukti obat-obatannya itu dia dapat dari mana ya? Masih kami dalami. Tim sedang berupaya untuk mencari sumber barang. Artinya dia konsumsi juga obat-obatannya itu ya? Memang ini dikonsumsi oleh saudara FA. Ini barang yang sudah dipakai. Iya, dipakai. Mungkin dari Pak Hari ada permintaan maaf? Bang, terkait dengan barang bukti sendiri nih Bang, udah dicek uji lab belum Bang, kualitasnya seperti apa Bang? Apakah ini memang kualitas yang paling bagus atau gimana? Dan kedua, ini kan kita tahu ya bersama keluarga ini kan juga pernah terjaring dengan kasus yang sama. Apakah ada keterlibatan keluarga yang ikut memakai bareng atau pernah ada kedengaran memakai bareng ayahnya atau gimana? Saya jawab pertanyaan yang kedua. Sudah kami dalami, kami ambil keterangan dari saudara FA. Saudara FA mengakui menggunakan sendiri, tidak melibatkan orang lain. Pak, jadi motivasinya dia menggunakan narkoba itu apa sih? Ya Baik. udah nih. Hasil dari pernyataan beliau, hasil dari pernyataan saudara FA menggunakan narkotika dan psikotropika ini menghadapi jalannya hidup pribadi dan pekerjaan. Tadi untuk kualitas barangnya gimana Bang? Rekan-rekan, untuk saat ini kami sudah melakukan pengecekan ke lab BNN. Yang terkonfirmasi kepada kami masih golongan dan jenisnya. Untuk tadi yang Mas tanyakan kepada kami untuk kadarnya itu perlu ada tingkatan lagi untuk pengecekan labnya. Mohon waktu. Terima kasih. Untuk pada saat petugas kami datang ke lokasi tempat yang bersangkutan diamankan, memang yang bersangkutan sudah selesai, sudah dalam keadaan sedang istirahat. Pak, terakhir mungkin apakah diperiksa kondisi psikologisnya? Maksudnya apakah ada gangguan psikologis sehingga yang bersangkutan ini memakai gitu? Ya rekan-rekan, untuk prosedur dan SOP yang kami lakukan di saat Polres Narkoba Jakarta Barat, setiap orang yang diindikasi menggunakan narkotika maupun psikotropika, memang kami akan memberikan pendampingan untuk dicek kesehatan baik secara fisik maupun mental. Jadi ada treatment yang memang sesuai prosedur harus dilaksanakan. Untuk terakhir dia membeli barang-barang ini kapan? Dari pengakuan yang bersangkutan, saat ini FA belum mau memberikan secara terbuka kepada kami.
Cukup ya? Terima kasih rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali terjerat kasus narkoba, namun kali ini tak ada sosok sang istri Renata Kusmanto di sisinya. Berbeda dengan tahun 2018, kini Renata tak tampak sama sekali sejak penangkapan sang aktor. Teka-teki pun terjawab sudah. Pasangan yang telah menikah selama 11 tahun itu resmi bercerai sejak 13 Februari 2025. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama 3 Raksa, perceraian diputus secara fair stake karena Fahri tak hadir meski sudah dipanggil secara sah. Sebelumnya, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah cukup sabar menunggu. Saya hargai waktunya. Dan ya, inilah kita sekarang. Hah? Gimana rasanya? Akhirnya bisa senang, lega. Dari tadi saya nggak bisa henti senyum kan? Senyum. Alhamdulillah senyum. Prosesi akad nikahnya. Prosesi akad nikahnya lancar. Tadi katanya sempat agak keberisik ngomongnya. Iya, namanya juga nepes. Tapi setelahnya kan kamu sampai tepuk tangan tadi. Oh iya, salah. Dia spontan tepuk tangan. Mas kawinnya apa ya maksudnya? Mas kawinnya tadi. Ke kamera. Jadi permintaan Renata tuh sangat lucu. Dia senang sama kelinci ya kamu. Jadi kelinci, dia tuh sangat senang sama kelinci. Jadi kalau misalnya ada yang tahu, tadi mas kawinnya berpasukan alat sholat sama emas berbentuk kelinci. Itu permintaan dia. Susah nggak sih mencarinya? Ya, pertama awal cukup susah, cuman akhirnya ketemu aja ya. Berapa gramnya? 24 karat, 2, karena dia senang angkanya 2,77. Jadi berpaliontin. Kenapa yang hewan kelinci? Emang dari kecil sukanya kelinci. Kecil senang sama kelinci. Kenapa memilih untuk hari ini ya prosesi untuk akad nikah kemudian juga prosesi sekaligus menentukan harinya seperti apa sih? Kenapa memilih hari ini? Nggak biasanya kan weekend. Biar beda dong. Atau ada rilis yang Tadi enggak, emang rencananya kita keluarga deket-deket aja. Maksudnya nggak mau terlalu resepsi yang gimana besar-besaran ya. Terus saya sempat nyari hari Rabu, cuman akhirnya kita menentukan berdua tanggal 12. Hari Kamis. Tanggal 12 Juni 2014 kayaknya paling cocok dan ada rahasianya sih. Dan hanya kita yang tahu, nggak boleh ada yang tahu. Pak Fahri, setelah hari ini dan Renata, nextnya nih mau bulan madu kemana? Terus pasti dong ada planning. Setiap hari sama dia udah bulan madu. Ya, adalah, doain aja semuanya. Yang penting doain aja semuanya lancar. Dia mau ke jembatan apa yang di Madura tuh? Suramadu. Ke jembatan Suramadu sambil lihat bulan. Bener ya Mas Fahri ya? Bener nggak ke jembatan Suramadu? Di mana aja berasa kayak di film sih. Enggak. Kita rencananya sih masih belum ada rencana, cuman soon. Nanti saya kabarin, semua pasti tahu. Ya mudah-mudahan kalau emang dikasih cepatnya, doain aja deh. Doain. Mas Fahri sedikit balik belakang, soalnya kalian sendiri pertemuan awalnya seperti apa sih? Pacaran berapa lama? Pertemuan awalnya, saya ngefans banget sama dia. Nggak, pertemuan awalnya panjang, terlalu panjang. Intinya apa yang
Beratnya jadi cinta dan pacaran. Yakin mau denger? Intinya aja. Iya, jadi saya jatuh cinta sama dia, terus saya minta cari tahu dia ada di mana, saya temuin, dan akhirnya jalan-jalan. Wah, ini sih jual mahalnya luar biasa. Jual mahalnya luar biasa. Saya ngejar-ngejar terus. Cuman I got you now. Apa Mbak Rena yang membuat akhirnya sama Apa ya? Apa Mbak Rena? Apa ya? Karena Yang kenceng. gigih banget sih, gigih banget. Apa? Gigi. Apa? Gigi. Gigih. Dia mendapatkan Rena gitu. Emang Rena sempat menolak ya? Bukan nolak, cuman Kan tadi udah bilang, wah jual mahal. Padahal mau. Tarik ulur gitu. Cuman lihat sekarang dong. Nggak, doain. Apa sih yang membuat Rena yakin untuk bisa istri? karena orangnya pegang prinsipnya kuat banget. Prinsip hidup dia. Masa sih? Selain itu, Banyak deh. Apa dong? yang paling mengagumkan dari pasangan. Itu aku belum pernah denger. Kamu mesti buka sekarang. Aku pengen dengar. Penampilannya sama karakter aslinya bisa berbeda aja, jadi nggak sesangar itu deh. Nggak takut sih, cuman Mana ada takutnya, saya yang takut. Saya mau bawa kemana aja sama, aku juga nggak takut mati gitu ya. Keren nih orang. Tapi apa sih membuat Fahri akhirnya istilahnya mengajari Mbak Rena? Ini karena sok jual mahalnya itu. Enggak bercanda. Semua ya. Ya kalau enggak, saya nggak mungkin propose, nggak mungkin sampai ke detik ini. Segala macam ya kita udah gitu ya. In a very short time, cuman not that short juga sih, lumayan. Cuman pengalaman kita luar biasa, seru-seru. Karena karakternya yang unik. Karena karakternya yang uniknya seperti apa? Strong karakter. Dan loyal. Semuanya dia yang bagus-bagus dari seorang istri. 2 tahun. Enggak gitu. Pasang surut maksudnya? Pasang surut. Oh, seru-seruan gitu, seru-seru. Beda lagi nih kalau kerikil. Roller coasternya sih seru gitu ya. Sementara itu, hak asuh kedua anak mereka jatuh ke tangan Renata dan Fahri diwajibkan membayar nafkah anak sebesar 50 juta setiap bulan. Sementara itu, Fahri harus menghadapi jeratan hukum untuk ketiga kalinya karena narkoba yang ia akui sebagai pelarian dari tekanan hidup pribadi dan pekerjaan. Lantas, apakah ini akhir dari perjalanan karir dan rumah tangga Fahri Albar? Jangan lupa subscribe untuk terus dapetin update berita hanya di Selebtube TV. Tanya ulang-ulang. Belum dijawab, Mas Fahri, belum. Ada beberapa.
Oh, pengen punya berapa? Ya, berapa aja yang dikasih. 7. Kayak kelinci dong misalkan ini. Cari tahu dong. Jangan, nggak asik kalau cerita di sini. Itu serunya kalau cari tahu, gitu. Oke. Cari tahu sendiri itu soalnya ceritanya keren. Itu ceritanya keren, jadi kalau harus cari tahu. Oh. Gimana maksudnya konfirmasi saya propose dia waktu di LA? Bener. Kan saya bilang cari tahu dong. Kan ceritanya seru. Makanya cari tahu sendiri, jangan saya ceritain gimana di sini. Oke? Ini udah nggak ada yang tahu mau nanya apa nih. Saya tahu nih. Udah kelihatan. Oke. Thank you ya. Thank you. Ini gimana sih? Nggak boleh. Nggak pakai harapan nih. Ngapain sih? Nggak pakai harapan. Nggak boleh. Terima kasih ya. Oh, saya. Itu kameramen saya. Gantian. Kamu komen. Depan ya saya harap di setiap pernikahan pasti ingin yang mau ada sakinah warahmah ya, semuanya pasti ingin sekali dalam seumur hidup dapat keturunan, bisa memberi dampak baik selain buat keluarga saya sendiri, juga kepada sekitar dan semuanya, keluarga. Ya, yang baik-baik aja lah, simple. Saya ingin rumah tangga yang simple, ya kan? Bahagia dunia akhirat. Amin.